Ada 4 kitab dalam Alkitab yang merupakan biografi Yesus zaman dahulu, yakni Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Meskipun kita sudah sering mendengar kisah tentang Yesus dan pengajarannya, kitab-kitab ini dapat bercerita jauh lebih banyak jika kita membacanya dari awal hingga akhir. Dan lihatlah bagaimana Injil menjalin kisah Yesus ke dalam seluruh alur kisah dalam Alkitab. Jadi, mari kita bahas tentang bagaimana membaca kitab Injil. Pertama-tama, apa arti dari kata Injil? Injil berarti kabar baik. Pertanyaan berikutnya adalah, kabar baik tentang apa? Dalam Injil Markus, Yesus mengawali kisahnya dengan mengumumkan bahwa waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada kabar baik ini. Jadi, kabar baiknya tentang kedatangan kerajaan Allah. Tapi apa maksudnya? Inilah cara Yesus merangkum seluruh kisah Alkitab yang menuntun kita kepada Dia. Seluruh kisah. Oke, bagaimana singkat ceritanya? Jadi, kisahnya dimulai ketika Allah menciptakan dunia yang baik, lalu mengangkat manusia sebagai wakilnya untuk memerintah atas dunia. Tapi kemudian, manusia berkali-kali memberontak dan berakhir dalam dunia yang penuh dengan kekerasan dan kematian. Benar-benar bermasalah. Tetapi Allah berjanji untuk memperbaikinya. Maka Allah memilih Abraham dan keturunannya untuk memulai kembali proyek ini. Kemudian melalui Musa, Allah membawa keturunan Abraham ke dalam taman yang berkelimpahan agar ia dapat memulihkan semua bangsa melalui mereka. Benar, Israel menjadi kerajaan dengan raja-raja hebat seperti Daud. Tetapi akhirnya, bangsa Israel memberontak juga dan mereka berakhir dalam kehancuran. Tetapi para nabi Israel berkata bahwa Allah tidak menyerah. Ia sendiri akan datang untuk memulihkan bangsa Israel agar keadilan dan damai sejahteranya dapat tersebar ke segala bangsa dan semua ciptaan. Pengharapan inilah yang disebut sebagai kerajaan Allah. Dan inilah yang Yesus sampaikan kepada bangsa Israel. Ya, kabar baik yang Yesus sampaikan adalah tentang kerajaan Allah, ciptaan baru yang datang untuk memulihkan peran manusia sebagai wakil Allah yang memerintah atas dunia. Itulah sebabnya Injil memiliki begitu banyak kisah tentang Yesus yang membebaskan orang-orang dari penyakit dan kematian, beserta semua pengajarannya tentang kemurahan hati terhadap orang miskin, serta kasih dan pengampunan kepada musuh-musuh kita. Ia mengundang orang-orang untuk hidup dalam dunia baru ciptaan Allah. Betul sekali. Dan inilah salah satu tujuan Injil yang utama, yaitu menunjukkan bagaimana Yesus menggenapi seluruh kisah dalam Alkitab. Jadi itulah sebabnya para penulis Injil selalu merujuk kepada kitab suci bahasa Ibrani ketika mereka bercerita tentang Yesus. Ya, seperti ketika Yesus lahir di Bethlehem, Matius mengingatkan kita bahwa inilah peristiwa yang sudah dinanti-nantikan oleh Nabi Mika. Dan Matius juga mengutip langsung dari kitab Mika. Ya, kutipan seperti ini sudah biasa dilakukan. Tetapi para penulis Injil lebih sering merangkai kutipan-kutipan Alkitab ke dalam kisah mereka tanpa memberitahu kita, supaya kita sendiri yang dapat menemukannya. Seperti ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara Allah dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jika kita pelajari lebih dalam, kita akan dapat melihat bahwa pernyataan Allah ini merupakan gabungan dari 3 bagian Alkitab yang memperkenalkan Yesus sebagai pewaris tahta Daud, keturunan Abraham, dan hamba yang akan menderita karena dosa-dosa umatnya. Wow, samar-samar ya. Ya, kisah Injil ditulis seperti ini di setiap halamannya. Setiap kitab selalu memperlihatkan bagaimana kisah Alkitab tentang Abraham dan Musa dan Daud dan para nabi, semuanya menuntun kita kepada Yesus. Nah, mengapa ada 4 kitab yang berbeda? Apakah satu saja tidak cukup? Ya, perbedaan ini memang disengaja. Keempat penulis Injil telah membangun dan menyusun kisah Yesus dengan cara yang berbeda-beda, sehingga masing-masing dapat memberi penekanan yang berbeda tentang Yesus. Matius menggambarkan Yesus sebagai Musa yang lebih hebat, sehingga ia mengelompokkan pengajaran Yesus ke dalam 5 bagian besar, sama seperti 5 kitab Taurat. Lukas menyoroti Yesus sebagai hamba kerajaan Allah yang membawa terang Allah bagi bangsa-bangsa, seperti tertulis dalam kitab Yesaya. Markus menampilkan Yesus sebagai awal dari manusia baru, yang mengungkapkan rahasia dari ciptaan baru Allah pada masa kini. Dan Yohanes berfokus pada Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Yahweh, Allah Israel yang telah menjadi manusia, agar ia dapat mengerjakan bagi kita apa yang tidak sanggup kita kerjakan bagi diri kita sendiri. Penekanannya benar-benar berbeda satu sama lain. Tetapi semua kitab ini pada dasarnya bercerita tentang kisah yang sama. Seorang pria dari Galilea yang datang mengajarkan kabar baik, tetapi pada akhirnya ia disalibkan sebagai seorang penjahat. Ya, keempat kitab Injil ini menunjukkan bagaimana kerajaan Allah yang datang melalui Yesus
telah membawa dia ke kayu salib tempat ia dinobatkan sebagai raja bagi dunia baru ciptaan Allah. Ia dikenakan jubah, mahkota, dan tongkat kerajaan. Benar, dan pada saat Yesus menderita akibat pemberontakan manusia, ia menunjukkan bahwa kuasa kerajaan Allah datang melalui kasih dan pengorbanannya. Dan ketika ia dibangkitkan dari antara orang mati, kita dapat menyaksikan fajar merekah atas ciptaan yang baru. Jadi, para penulis Injil tidak saja ingin para pembacanya tahu tentang kabar baik kerajaan Allah, mereka juga ingin para pembacanya menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ya, kitab Injil dirancang untuk meyakinkan kita agar mau percaya dan mengikut Yesus, supaya kita bisa turut menjadi ciptaan baru yang telah ia mulai.